diri, saya Betty Asmara Sugian dengan NIM B1A12243. Jadi di video kali ini saya akan membuat video singkat mengenai tipe kepemimpinan yang ada di dalam diri saya. Nah, jadi di sini penjabarannya itu mengenai tipe kepemimpinan saya dan bagaimana saya ketika diposisikan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Nah, dalam video ini juga ada sedikit penjabaran baik itu ilustrasi contoh yang relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat rekan-rekan sekalian selamat menyaksikan. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Banyak dari kita itu dapat mendefinisikan apa itu kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan pemimpin menurut perspektif saya. Jadi menurut perspektif saya itu pemimpin adalah orang yang mampu memberikan dampak yang baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Seperti berdampak bagi dirinya sendiri, terlebih dahulu berdampak bagi dirinya sendiri. Pemimpin itu mampu mengendalikan emosi, mampu memberikan suatu argumen yang baik itu dalam kelompok maupun dalam kehidupan luas dalam masyarakat. Jadi dari beberapa tipe yang pernah dipelajari oleh beberapa dosen saya, di sini saya menyimpulkan bahwa saya itu menganut atau saya menekankan tipe kepemimpinan saya adalah demokratis. Kenapa saya katakan demokratis? Karena ketika saya menjadi pemimpin, saya akan memberikan waktu ruang atau memberikan waktu untuk tim saya untuk bisa mendiskusikan. Misalnya ketika dalam ada suatu konflik atau problematika yang terjadi ketika kami akan membuatkan visi dan misi dalam perusahaan kami, kami itu harus bekerja sama dengan tim, harus memberikan masukan dan pendapat mengenai strategi apa yang akan kami lakukan ke depannya. Salah satu contoh yang bisa saya berikan kepada teman-teman atau kepada setiap orang yang akan menonton video ini adalah saya saat ini kan sedang menduduki di masa perkuliahan. Jadi ngambil contoh simpelnya itu adalah ketika kita bekerja kelompok dalam misalnya kita membuat satu proyek ini kita ada penyuluhan atau sosialisasi terhadap UMKM. Nah, di mana kita di situ kita harus berdiskusi, kita harus bekerja sama dengan rekan-rekan kita. Kenapa? Karena ketika kita mengambil satu pihak saja, kita tidak bisa. Karena semua akan berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik ketika satu pemikiran bertemu dengan satu pikiran dan disatukan. Oke, selamat siang kita. Jadi pada hari ini, pada hari Rabu 14 Juni kita mengadakan rapat kecil-kecilan di mana tujuan kita rapat adalah untuk melihat strategi kita atau kita bagaimana pencapaian kita atau bagaimana progres ke depan kita terhadap perusahaan kita bersama. Jadi di sini saya sudah membuat sesuatu agenda. Nah, strategi pencapaian dalam kerjasama dengan PT Kemarin Kecamatan Mendalam Barat Provinsi Jawa Barat. Jadi kita akan melakukan dua tipe dari sisi lokasi. Jadi sebelum kita melihat bagaimana PT Indomaret ini ke depannya gitu, atau bagaimana PT Indomaret ini dalam beberapa tahun yang lalu. Misalnya kita tahu kan PT Indomaret ini mereka banyak sekali itu mendapatkan kritikan atau mendapatkan masukan, baik itu mulai dari konsumen ke para pekerjanya gitu kan. Jadi kita harus terlebih dahulu ke lokasi dan pengambilan sampel data pemasukan dan pengeluaran barang baik itu barang impor maupun dari barang lokal. Jadi kalau kita mengambil sampel data, jadi kita itu harus tersignifikan gitu. Kenapa signifikan? Karena kita tuh harus betul-betul mengatur bagaimana strategi dan strategis kita ke depannya supaya kita juga tidak mengalami kerugian, supaya juga kita tidak mengalami bertolak belakang ketika kita bekerja sama dengan PT Indomaret. Jadi dari rekan apakah ada yang ingin dipertanyakan, karena di sini adalah waktu yang tepat untuk kita mendiskusikan ketika kita bekerja sama dengan PT Indomaret Nampung, terkhususnya di saat ini di Kecamatan Mendalam Barat, ya khususnya di depan Puja lah ya. Baik Bu,
Ya, bisa. Dari saya ada tambahan sedikit mengenai strategi pencapaian ini, yaitu di sini kita memerlukan juga survei omset perharinya. Oke, ya Pak. Juga di sini saya juga pernah memasukkan betul yang saudara bilang. Jadi kita juga harus melakukan survei omset mereka per hari, per bulan, dan per tahun itu berapa? Karena kita juga akan mengalokasikan itu kepada administrasi kita, ya kan? Ketika saya diperhadapkan menjadi seorang pemimpin, seperti salah satu contohnya pemimpin ketua kelas, khususnya di Fakultas Hukum, jalan Fakultas Hukum. Ketika saya menjadi pemimpin, itu sudah pasti saya akan memberikan visi dan misi. Nah, yang pertama itu visi saya. Jadi visi saya yang pertama adalah menciptakan kelas yang kondusif, menciptakan kelas yang aktif dan berprestasi. Kemudian juga menciptakan kelas yang menyenangkan, baik itu terhadap mahasiswa dan dosen. Lalu saya juga akan menekankan kepada seluruh mahasiswa, terlebihnya kepada rekan-rekan kelas saya, untuk berani disiplin dan bertanggung jawab dengan apa yang telah menjadi keputusan kita, baik terhadap diri sendiri, terhadap rekan, bahkan juga terhadap dosen dan staf di Fakultas Hukum. Yang kedua itu misi saya. Jadi misi saya ketika saya menjadi pemimpin atau menjadi ketua kelas di kelas G, saya akan menerapkan beberapa misi. Misi yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang efektif dan efisien ketika berdiskusi. Kemudian menjalin komunikasi yang baik antara mahasiswa, staf dan dosen yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu ketika dalam satu kelas ini menghadapi suatu konflik, menghadapi suatu masalah, kita akan bersama-sama mencari masalah, menyelesaikan masalah tersebut dan mendiskusikannya. Dari visi dan misi saya adalah untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, rasa untuk mengasihi, dan rasa saling peduli antara satu dengan yang lain, dan kelompok satu dengan kelompok yang lain, bahkan individu dan kelompok besar dalam skala yang besar. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai tipe kepemimpinan yang ada di dalam diri saya.